Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Waalaikumsalam akan warahmatullahi wabarakatuh. mempresentasikan integral tak wajar. Dengan anggota kelompok kami, yang pertama itu ada Siska Putirani dengan NIM 2024-31187. Dengan saya sendiri, Erika Rahmadina dengan NIM 2024-31176. Muhammad Zaid Al-Adiba dengan NIM 2024-31201. Muhammad Hafiz 2024-31161. Juan Raffi Ismail Polanunu dengan NIM 2024-31196. Dan yang terakhir dari kelompok kami ada Rahmat Ramadan dengan NIM 2024-31194. Yang pertama, kita akan membahas ke definisi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan untuk Siska Putirani, dipersilakan untuk mempresentasikan. Baik, selamat siang Ibu dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Siska Putri Rani yang akan menjelaskan definisi integral tak wajar. Nah, integral tak wajar adalah jenis integral yang tidak memenuhi syarat integral tertentu yang biasa. Biasanya, integral tertentu itu memiliki batas pengintegralan yang terbatas dan fungsi yang terdefinisi dengan baik pada seluruh selang integrasinya. Namun, pada integral tak wajar, ada kondisi khusus yang membuat integral ini tidak memenuhi syarat tersebut. Secara umum, ada dua penyebab utama integral disebut tak wajar. Yang pertama, karena batas pengintegralan tak hingga, artinya batas atas atau batas bawahnya dari interval integrasi menuju ke tak hingga. Kedua, karena fungsi integrannya sendiri memiliki nilai tak terhingga atau tidak terdefinisi di titik tertentu dalam selang integrasi. Misalnya terjadi asimtot vertikal atau diskontinuitas. Untuk mengatasi permasalahan ini, konsep integral tak wajar didefinisikan menggunakan limit. Limit membantu kita untuk mendekati nilai integral saat mendekati tak hingga atau mendekati titik diskontinuitas. Konsep limit inilah yang menjadi ciri khas integral tak wajar. Nah, jenis pertama adalah batas pengintegralan tak hingga. Contohnya seperti yang ditampilkan, yaitu integral dari fungsi kontinu fx dari a sampai tak hingga. Rumusnya seperti yang tertulis di depan. Artinya, kita tidak langsung menjumlahkan luas dari a sampai tak hingga, tetapi kita hitung dulu integral dari a sampai t, kemudian kita lihat apa yang terjadi saat t mendekati tak hingga. Integral pada jenis ini dikatakan konvergen jika limitnya menghasilkan nilai hingga. Sebaliknya, kalau limitnya tidak ada atau tak hingga, disebut divergen. Lalu jenis kedua adalah integral tak hingga karena diskontinuitas. Pada jenis ini, fungsi integran tidak terdefinisi di titik tertentu dalam selang integrasi. Contohnya, fungsi 1 seperti yang ada pada di depan. Di sini, C adalah titik yang menyebabkan fungsi tidak terdefinisi atau tak hingga. Kita menghitung integral dari A sampai titik mendekati C dari kiri, kemudian dari titik mendekati C dari kanan sampai B. Lalu menjumlahkan keduanya, jika kedua limitnya ada dan hasilnya hingga, integral konvergen. Jika tidak, maka hasilnya adalah integral divergen. Kesimpulannya, integral tak wajar ini sangat penting dalam analisis matematika karena banyak fungsi yang kita gunakan dalam ilmu pengetahuan atau teknik yang memiliki sifat tak terhingga di batas tertentu atau pada titik tertentu. Oleh sebab itu, kita perlu memeriksa apakah integralnya konvergen atau divergen menggunakan definisi limit. Baik, terima kasih atas penjabaran definisi oleh Siska Putirani. Kemudian kita akan membahas kepada manfaat integral tak wajar yang akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Zaid Al-Adiba. Untuk Zaid, bisa dipersilahkan. Zaid, apakah ada di pertemuan ini? Baik, maaf. Tadi ada sedikit masalah mikrofon. Baik, manfaat integral tak wajar. Manfaat integral tak wajar secara singkat adalah untuk menghitung nilai integral pada kasus-kasus yang
tidak dapat diselesaikan dengan integral konvensional, seperti ketika batas integral tak hingga atau fungsi tak terdefinisi pada salah satu titik dalam interval. Manfaat integral tak wajar dalam jurusan teknik informatika secara umum adalah untuk membantu memodelkan dan menyelesaikan permasalahan matematika yang melibatkan fungsi atau data dengan batas tak hingga atau perilaku ekstrim, seperti dalam analisis algoritma, pemrosesan sinyal, kecerdasan buatan, dan komputasi numerik. Integral tak wajar digunakan untuk menghitung probabilitas pada distribusi kontinu, mengestimasi error pada algoritma numerik, dan menganalisis performa sistem yang melibatkan data tak terbatas atau fungsi dengan singularitas, sehingga mendukung pengembangan solusi yang lebih akurat dan efisien di bidang informatika. Baik, terima kasih Zaid atas pemaparan tentang manfaat. Kemudian kita akan masuk kepada fungsi-fungsi apa saja dari integral tak wajar ini yang akan disampaikan oleh rekan saya, Juan Raffi Ismail Polanunu. Untuk Juan Raffi Ismail Polanunu dipersilahkan untuk menjabarkan. Baik, selanjutnya adalah fungsi. Fungsi pada integral tak wajar biasanya yang mendekati hingga pada titik atau batas. Ya, karena itu kita menggunakan limit dan evaluasi dan juga dia memiliki bagianisasi pada jawaban. Dan untuk digunakan dalam hal-hal seperti satu, energi sinyal integral tak wajar digunakan untuk energi sinyal yang berlangsung dalam waktu. Dan yang kedua adalah investasi jangka panjang. Dalam analisis keuangan, integral tak wajar digunakan untuk menilai sekarang dari investasi yang memberikan arus kas terus-menerus tanpa batas waktu. Misalnya dalam model valuasi obligasi atau anuitas yang berlangsung sangat lama. Ketiga, perhitungan peluang. Digunakan dalam perhitungan peluang, integral tak wajar dipakai dalam statistika untuk menghitung probabilitas distribusi kontinu yang tidak memiliki rentang nilai tak hingga, seperti distribusi normal atau eksponensial, dengan menghitung luas di bawah kurva fungsi peluang dari minus tak hingga sampai plus tak hingga. Keempat, digunakan dalam peluruhan partikel. Dalam fisika nuklir atau kimia, integral tak wajar digunakan untuk memodelkan peluruhan partikel yang terjadi secara eksponensial seiring waktu tak hingga, sehingga dapat menghitung jumlah partikel yang tersisa atau energi yang dilepaskan selama proses peluruhan. Dan yang kelima, digunakan dalam gaya gravitasi. Integral tak wajar muncul dalam perhitungan gaya gravitasi antara benda dengan distribusi massa yang kontinu dan luas. Ini menghitung energi potensial gravitasi dengan integral dari jarak tak hingga ke suatu titik, karena gaya gravitasi berhubungan dengan fungsi yang melibatkan batas tak hingga. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, rekan saya, Prof. Juan Raffi Ismail Polanunu. Nah, teman-teman dan ibu sekalian, setelah kita mengetahui definisi, manfaat, dan juga fungsi, lalu bagaimana kita mengimplementasikan integral tak wajar ini? Mengenai hal itu, dua rekan saya akan membahas. Yang pertama, oleh pemateri teman saya, yang pertama Muhammad Nafis. Untuk Muhammad Nafis, dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Ya, untuk penjelasan soal, yaitu nomor 1 pada integral tak wajar dengan batas pengintegralan tak hingga. Untuk contoh soalnya, dengan integral dengan batas atas tak hingga dan batas bawah 1. Dengan 1 per x kuadrat dx. Untuk penyelesaiannya, ini integral didefinisikan dulu sebagai limit dengan mengubahnya, yaitu menjadi limit dengan b mendekati tak hingga
dengan batas atas B dan batas bawah 1 dengan 1/2x² dx. Nah, integral dari 1/x² adalah minus 1/x², sehingga sama dengan limit B mendekati minus 1/x dengan batas atas B dan batas bawah 1, dan diubah menjadi limit B mendekati tak hingga menjadi 1 minus 1/B sama dengan 1. Karena limitnya ada dan berhingga, sehingga integral ini disebut dengan integral konvergen yang hasilnya 1. Baik, terima Sekian kasih untuk untuk Saudara Muhammad Nafis pemaparan materinya. Yang kedua, kita akan masuk kepada rekan saya, Rama Ramadan. Untuk Rama Ramadan bisa dipersilakan untuk memaparkan materi. Baiklah, izin untuk menjelaskan soal nomor 2 ya. Pada slide ini yang khususnya kita memiliki keterhinggaan di batas bawah integral itu, yaitu adalah X sama dengan 0. Nah, soalnya itu adalah 1 per akar X dari rata-rata 0 sampai ke 1 itu kita tidak bisa maka kenapa dia itu disebut integral tak wajar itu karena fungsi 1 per akar X itu tidak bisa terdefinisi di X sama dengan 0. Nah, sebab akar dari 0 adalah 0 dan 1 dibagi 0 menghasilkan nilai tak hingga, maka kita perlu mengubah bentuk integral ini menjadi limit. Nah, apa sih langkah-langkahnya? Ini langkah-langkahnya, guys. Langkah-langkahnya itu kita kita menghitung integral tentu dari 1 per akar X yang hasilnya itu adalah 2 akar X. Nah, kemudian itu kita evaluasi dari T sampai 1. Habis itu kita ambil limit saat T mendekati 0 dari kanan. Nah, karena hasil limitnya ada dan bernilai hingga, maka integral ini konvergen. Dan hasilnya adalah 2. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih Rahmat Ramadan atas pemaparan materinya. Kira-kira kita pada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari integral tak wajar ini ialah perluasan konsep integral tentu yang digunakan untuk menghitung integral pada kasus di mana fungsi integran atau integral tidak memenuhi syarat integral biasa, yaitu ketika batas pengintegralan tak hingga atau fungsi integran tidak terdefinisi atau tak hingga pada 1 atau 2 batas interval. Integral ini didefinisikan melalui limit dari integral tentu yang mendekati batas tak hingga atau titik singularitas. Integral tak wajar dapat dikategorikan menjadi 2 jenis utama. Yang pertama tadi, integral dengan batas pengintegralan tak hingga dan integral dengan integran yang tidak hingga pada titik tertentu dalam interval integrasi. Integral tak wajar disebut konvergen jika limit yang mendefinisikannya ada dan berhingga, dan divergen jika limit tersebut tidak ada atau tak hingga. Materi ini penting karena memungkinkan penyelesaian masalah integral yang tidak dapat dihitung dengan metode integral biasa, serta memberikan dasar untuk aplikasi dalam berbagai bidang ilmu fisika, seperti fisika, teknik, dan statistika. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kami bisa bertemu kembali dalam sesi presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.